Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi layanan cloud computing. Di sini saya mempunyai dua data untuk mencari cloud computing, yaitu ada FPS dan domain. Pertama yang kita cari adalah FPS terlebih dahulu. Untuk mencari FPS, kita perlu namanya IP public. Membuat IP public yaitu dengan cara membuka website ID Cloud. Kita buka website ID Cloud, kemudian kita create new resource. Setelah itu, kita pilih Apple Catalog. Setelah itu, kita pilih Mikrotik. Karena kita akan menggunakan Mikrotik, maka kita pilih Mikrotik. Untuk negara sendiri, kita pilih Singapura. Setelah kita memilih negara, kita membuat user, password, kemudian config password, kemudian resort name. Setelah semuanya jadi, maka Anda hanya perlu melakukan create. Setelah melakukan create, maka Anda akan mendapatkan nama Anda pada papan pada sebelah kiri layar. Seperti yang sudah ditampilkan pada layar, nama Anda akan muncul seperti itu. Contohnya adalah di sini. Untuk contoh IP public sendiri, kita hanya mengambil IP public dari ID Cloud. Setelah ID Cloud jadi, kita perlu membuat IP, perlu membuat domain. Menggunakan domain adalah dengan cara kita memilih types. Pertama, kita masuk ke website Cloudflares. Setelah itu, add record. Setelah add record, kita menulis nama. Setelah nama yang Anda inginkan sudah berhasil Anda tulis, kemudian Anda masukkan IP yang ada pada ID Cloud yang tadi sudah kita buat. Kita masukkan menuju domain. Setelah ID Cloud sudah Anda taruh di Cloudflares ini, kemudian matikan port statusnya. Kemudian Anda melakukan save. Setelah Anda melakukan save, maka nama Anda akan muncul pada tabel seperti ini. Seperti contoh, saya memunculkan nama saya sendiri. Seperti ini, kawan-kawan. Setelah itu, setelah kita melakukan domain untuk mencari FPS, kita melakukan DNS checker. Di sini saya sudah menuliskan nama saya, yaitu nama saya, NIM, kemudian server bersama .my.id. Setelah saya research, maka akan muncul negara-negara yang kemudian sudah checklist semua ya teman-teman, tidak ada yang merah negaranya ya. Setelah itu, setelah kita DNS checker, kita menuju jurnal kembali. Setelah membuat domain, FPS sudah jadi, kemudian kita membuat mikrotik. Mikrotik sendiri itu untuk melakukan FPS. Di sini untuk mikrotik sendiri kita menuju, jika ingin mengganti password mikrotik, Anda hanya perlu menuju sistem, lalu user, mohon maaf,
Ya, di sini sudah ditampilkan untuk Mikrotik sendiri atau Willbox jika kita ingin mendownloadnya ya. Di sini jika kita ingin mengganti password, kita bisa menuju sistem, kemudian sistem, user, kemudian kita bisa klik 2 kali. Ya, di sini ada password, kita ganti. Ya, begitu ya teman-teman. Setelah itu, setelah kita berhasil merubah password, namun jika tidak ingin merubah password, tidak apa-apa ya teman-teman. Disamakan saja seperti ID Cloud passwordnya ya. Kemudian kita menuju PPP ya teman-teman. PPP kita menuju interface. Interface kita menuju PPP-TP server. Jangan lupa enable dinyalakan, jika tidak nanti tidak terhubung. Kemudian apply, kemudian OK. Setelah itu kita menuju secret. Setelah secret kita menuju tambah. Kita ingin menambahkan apa di sini? Kita tambahkan nama, password. Untuk service sendiri di sini mengikuti yang sudah kita buat pada ID Cloud, yaitu PPPTP ya. Kemudian IP privatnya sendiri kita buat. Di sini saya sudah melakukan, di sini saya sudah membuat contoh untuk secret sendiri. Ya, di sini saya sudah membuat privat IP privat, yaitu dengan belakang 5 dan untuk remote-nya belakang 6 ya. Setelah kita membuat ini, kemudian kita apply, OK. Oh ya, jangan lupa kita konekin. Di sini kan disable. Di sini kan disable. Jika di sini enable, berarti kita belum connect. Jadi kita harus mengonekkan disable enable menuju disable. Seperti ini ya teman-teman. Setelah itu kita menuju, setelah Mikrotik selesai, kita menuju sistem atau VPN-nya sendiri yang ada pada laptop Anda masing-masing. Di sini Anda bisa menambahkan add connection untuk VPN. Di sini Windows ya, otomatis ya. Connection name, di sini connection name adalah user yang Anda buat sendiri. Tadi saya membuat Nadira. Ya, seperti itu. Kemudian server yang sudah Anda buat di ID Cloud itu sendiri. Kemudian untuk VPN types, Anda bisa memilih PPTP sesuai dengan Mikrotik. Kemudian di sini Anda bisa menuliskan user sama dengan connection name ya. Untuk password, jika Anda mengganti password, maka gunakan password yang baru. Jika tidak, maka gunakan password yang sudah ada pada ID Cloud. Ya. Setelah itu, setelah kita, di sini saya sudah membuat contohnya. Setelah kita membuat Edge VPN connection, di sini kita connect. Ya, kita connect. Kemudian privat, di sini sedang melakukan olah data ya. Apakah berhasil atau tidak. Setelah nanti berhasil, maka akan muncul connection. Ya, setelah itu, setelah kita terhubung pada VPN, kita melihat IP awal pada laptop kita sendiri ya. IP awal saya adalah
IP awal saya adalah 144.79.5.164. Kemudian IP terbaru saya adalah IP terbaru saya adalah segini. Ya, setelah kita mendapatkan IP terbaru dari hasil FPS, router, kemudian Mikrotik dari FPS, saya rasa cukup penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.